Kalau kamu merasa hidup makin berat akhir-akhir ini, mungkin itu bukan cuma perasaan. Coba jujur sebentar. Kapan terakhir kali kamu belanja bulanan, terus di kasir kaget karena totalnya lebih mahal dari bulan lalu? Padahal beli barang yang sama. Atau mungkin kamu pernah duduk diam di malam hari, scroll HP, terus tiba-tiba kepikiran, kok rasanya gaji gua nggak cukup lagi ya? Atau bahkan lebih sederhana, kamu mulai mikir 2 kali sebelum beli kopi di kafe yang biasa kamu datangin tanpa pikir panjang. Ini bukan cuman kamu, dan ini bukan cuman kebetulan. Yang kamu rasakan sekarang, tekanan halus tapi nyata di dompet, di kepala, di pilihan-pilihan kecil sehari-hari, itu adalah sinyal. Sinyal bahwa ada sesuatu yang sedang bergeser. Sesuatu yang belum tentu langsung muncul di headline berita, tapi sudah mulai terasa di dapur rumah tangga, di warung pinggir jalan, di obrolan teman kantor yang mulai jarang ngajak makan siang bareng. Kita sering mikir krisis ekonomi. Itu kayak badai yang datang tiba-tiba. Langit cerah, tiba-tiba gelap, tiba-tiba hujan deras. Padahal enggak. Krisis itu enggak datang dengan teriakan. Krisis itu datang dengan bisikan. Bisikan halus yang kalau kamu enggak dengerin, kamu bakal telat sadar, dan ketika kamu sadar, kamu sudah basah kuyup. Video ini bukan buat bikin kamu panik, justru sebaliknya. Video ini buat bikin kamu sadar lebih awal, karena orang yang sadar lebih awal punya waktu untuk bersiap, punya ruang untuk ambil keputusan, punya kendali atas hidupnya sendiri. Jadi sekarang, aku mau ajak kamu lihat 5 sinyal krisis yang mungkin sudah kamu rasakan sendiri, tapi belum kamu sadari sebagai bagian dari gambaran yang lebih besar. Sinyal pertama, harga naik, tapi gaji diam di tempat. Ini yang paling jelas, tapi paling sering diabaikan. Kamu pasti ngerasain kan, harga minyak goreng naik, harga telur naik. Harga bensin naik, tarif ojol naik dikit-dikit. Bahkan harga mie instan yang dulu kamu anggap remeh, sekarang bikin kamu mikir 2 kali kalau mau beli sekarton. Tapi gaji kamu tetap. Atau kalau naik cuman 5%. Sementara harga naik 10-15%. Dan yang lebih ngena lagi, kenaikan gaji itu biasanya setahun sekali. Sementara harga naik setiap bulan. Kadang setiap minggu. Ini bukan soal rezeki atau bersyukur. Ini soal matematika sederhana. Kalau pendapatan tetap, tapi pengeluaran terus naik, artinya daya beli kamu turun. Dan kalau daya beli turun, artinya kamu sekarang lebih miskin dari 6 bulan lalu, meski nominal di rekening sama. Yang lebih parah, banyak orang sih nggak sadar. Mereka cuma ngerasa hidup makin susah, tapi nggak tahu kenapa. Mereka nyalahin diri sendiri. Gua kurang hemat, gua boros, gua kurang kerja keras. Padahal ini bukan soal kamu. Ini soal sistem ekonomi yang lagi ngasih tekanan ke bawah gestan, dan kamu ada di bawah. Sinyal kedua, cicilan mulai terasa kayak beban, bukan investasi. Dulu waktu kamu ambil cicilan motor, cicilan HP, atau bahkan KPR rumah, kamu merasa aman. Kamu hitung, oke, gaji gue segini, cicilan segini, masih sisa buat hidup. Tapi sekarang, setiap tanggal jatuh tempo, kamu deg-degan. Kamu mulai ngitung mundur dari gajian. Kamu mulai berharap nggak ada pengeluaran dadakan. Kamu mulai mikir, gimana kalau bulan depan ada yang perlu diperbaiki? Itu sinyal. Sinyal bahwa ruang gerak finansial kamu makin sempit. Dan ini bukan cuma soal cicilan besar kayak rumah atau mobil. Ini juga soal cicilan kecil yang numpuk. Pay later di e-commerce. Kartu kredit yang tadinya buat jaga-jaga, tapi sekarang dipakai buat makan utang ke temen yang tadinya cuma sekali. Sekarang jadi kebiasaan, kan? Dan yang lebih mengerikan, banyak orang mulai cicil buat bayar cicilan. Ambil pinjaman A buat nutup pinjaman B. Ini namanya jebakan utang. Dan sekali kamu masuk ke jebakan ini, keluar itu susah. Butuh disiplin keras, pengorbanan besar, dan keberuntungan supaya nggak ada musibah di tengah jalan. Kalau kamu mulai ngerasa
Cicilan itu bukan lagi alat untuk bangun masa depan. Tapi beban yang bikin kamu susah tidur, itu artinya kamu lagi ngalamin tekanan ekonomi yang nyata. Sinyal ketiga, orang-orang di sekitar kamu mulai jual barang. Coba perhatikan grup WhatsApp RT kamu, grup alumni sekolah, atau bahkan teman-teman di media sosial. Akhir-akhir ini, ada nggak yang mulai sering posting jualan barang bekas? Motor dijual. Laptop second. Kulkas masih bagus tapi dijual, karena mau ganti yang lebih kecil. HP flagship dijual, karena pengen yang simple. Alasan yang dikasih memang terdengar wajar. Tapi kalau kamu lihat polanya, kamu bakal nyadar. Ini bukan soal upgrade atau downgrade gaya hidup. Ini soal kebutuhan cash. Orang-orang mulai cairin aset mereka karena mereka butuh uang tunai sekarang dan mereka nggak mau ngaku. Mereka bungkus dengan alasan yang kedengarannya positif, tapi intinya sama, uang lagi susah. Bahkan, di level yang lebih halus, kamu mungkin ngelihat temen yang dulu rajin nongkrong, sekarang jarang keluar. Dulu sering treat makan, sekarang lebih sering nanti aja deh. Dulu sering beli baju baru, sekarang pakai baju lama terus. Ini bukan soal jadi pelit, ini soal mereka lagi defense mode. Mereka lagi jaga dompet karena nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Dan kalau lingkungan kamu mulai terasa seperti ini, artinya tekanan ekonomi itu nggak cuman ada di berita. Dia ada di sebelah kamu. Dia ada di keluarga kamu. Dia ada di teman-teman kamu. Sinyal keempat. Brand besar diam-diam mengecilkan operasi. Ini yang paling nggak kelihatan, tapi paling berdampak. Kamu mungkin nggak langsung nyadar, tapi coba perhatikan. Restoran yang dulu rame sekarang sepi. Kafe yang dulu buka dari pagi sampai malam, sekarang tutup lebih cepat. Minimarket yang dulu selalu ngasih promo besar-besaran, sekarang promonya ala kadarnya. Atau lebih spesifik lagi, produk yang biasa kamu beli, sekarang ukurannya lebih kecil tapi harganya sama. Ini namanya shrinkflation. Kemasan tetap, tapi isi berkurang. Mereka nggak naik harga biar konsumen nggak protes, tapi mereka ngurangin produk biar margin mereka tetap hidup. Ini sinyal bahwa perusahaan-perusahaan besar mulai ngerasa tekanan. Kalau konsumen mulai pelit, perusahaan nggak bisa jualan sebanyak dulu. Kalau perusahaan nggak bisa jualan, mereka potong biaya. Kalau mereka potong biaya, yang kena pertama adalah karyawan, entah jam kerja dipotong, bonus dihilangkan, atau lebih parah, PHK. Dan ini bukan cuma soal 1-2 perusahaan, koin. Kalau ini mulai terjadi di banyak tempat, ya artinya ekonomi lagi kontraksi, orang-orang tak nggak belanja. Perusahaan nggak untung. Lapangan kerja berkurang, daya beli makin turun. Ini siklus yang berbahaya. Dan biasanya baru disadari setelah terlambat. Sinyal kelima. Orang-orang terlihat lelah, tapi tetap bekerja tanpa pilihan. Ini yang paling manusiawi. Coba lihat wajah orang-orang di sekitar kamu. Di komuter lain pagi-pagi. Di motor yang ngebut di jalan. Di meja sebelah di kantor. Mereka kelihatan lebih lelah dari biasanya. Lebih murung, lebih pasrah. Dulu mungkin mereka masih punya semangat kerja karena ada tujuan. Nabung buat liburan. Nabung buat nikah. Nabung buat beli sesuatu yang mereka pengen. Tapi sekarang, mereka kerja bukan karena ada impian. Mereka kerja karena harus. Karena kalau nggak kerja, mereka nggak bisa makan besok. Dan yang lebih menyedihkan, banyak dari mereka yang nggak punya pilihan lain. Mau resign? Nggak bisa, karena nggak ada jaminan dapat kerja baru. Mau usaha? Nggak ada modal. Mau istirahat? Nggak ada tabungan. Jadi mereka stuck, mereka terus jalan di treadmill yang makin cepat, tapi nggak kemana-mana. Ini bukan soal mental yang lemah, ini soal kondisi ekonomi yang enggak kasih ruang bernapas. Dan kalau kamu lihat banyak orang di sekitar kamu mulai kehilangan harapan, itu artinya krisis bukan lagi di depan mata. Dia sudah di sini. Sekarang, coba kamu pause sebentar. Dari 5 sinyal tadi, berapa yang kamu rasakan sendiri? 1, 3, atau bahkan kelimanya. Kalau jawabannya lebih dari 2, maka kamu perlu sadar.
Ini bukan cuman bad luck. Ini bukan cuman fase buruk. Ini adalah gambaran ekonomi yang lagi berubah. Dan kamu ada di dalamnya. Tapi seperti yang aku bilang di awal, tujuan video ini bukan buat bikin kamu takut. Tujuannya buat bikin kamu sadar. Dan orang yang sadar itu punya kekuatan. Karena krisis itu seperti hujan. Langit nggak langsung gelap dan turun hujan deras. Langit itu mendung dulu. Angin mulai kenceng. Awan mulai tebal. Dan kalau kamu perhatiin tanda-tanda itu, kamu punya waktu buat cari payung, cari tempat berteduh, atau minimal pakai jaket supaya nggak terlalu basah. Orang yang nyadar lebih awal punya privilege yang orang lain nggak punya. Waktu. Waktu buat ambil keputusan. Waktu buat reorganisasi keuangan. Waktu buat bikin rencana B, C, sampai D kalau perlu. Jadi sekarang pertanyaannya, apa yang bisa kamu lakukan 30-90 hari ke depan? Pertama, pangkas pengeluaran gaya hidup dulu. Ini bukan soal pelit. Ini soal prioritas. Kopi 50.000 sehari, itu 1,5 juta sebulan. Langganan streaming yang jarang dipakai, 150.000 sebulan. Makan di luar 3 kali seminggu, bisa 2 juta sebulan. Kalau kamu totalin, ada berapa juta yang sebenarnya nggak perlu keluar. Uang itu bisa jadi dana darurat. Bisa jadi modal usaha kecil. Bisa jadi bantal kalau tiba-tiba ada masalah. Kedua, perkuat dana darurat. Ini bukan opsional lagi. Ini wajib. Minimal 3 bulan biaya hidup. Kalau bisa, 6 bulan. Taruh di tempat yang aman dan gampang dicairin. Jangan dipakai buat investasi berisiko. Jangan dipakai buat bisnis yang belum jelas. Dana darurat itu harus jadi benteng pertama kamu kalau terjadi sesuatu. Kena PHK, sakit, atau keadaan darurat lainnya. Ketiga, mulai lihat peluang pendapatan sampingan yang ringan. Ini nggak harus langsung buka usaha besar. Bisa mulai dari jual barang bekas yang nggak kepake. Bisa freelance skill yang kamu punya. Desain, nulis, ngajar, online, jadi VA. Bisa jual makanan kecil-kecilan. Intinya, jangan bergantung cuman dari satu sumber pendapatan. Kalau satu sumber putus, kamu masih punya yang lain. Keempat, upgrade skill yang langsung bisa diuangkan. Ini penting banget. Jangan upgrade skill yang butuh waktu lama buat dapat hasil. Upgrade skill yang dalam 3 bulan kamu sudah bisa jual. Misalnya belajar content writing, belajar Google Ads, belajar video editing sederhana, belajar social media management. Skill-skill ini dibutuhin banyak orang, dan kamu bisa langsung dapat klien kalau kamu serius. Kelima, mulai bangun relasi dan networking. Sekarang krisis, itu nggak cuma soal uang. Krisis itu juga soal siapa yang kamu kenal. Orang yang punya network kuat, punya akses ke informasi lebih cepat, punya akses ke peluang yang orang lain nggak tahu, mulai aktif di komunitas, mulai bantu orang tanpa expect imbalan langsung. Karena suatu saat, ketika kamu butuh, mereka yang akan ingat kamu. Intinya begini, kamu nggak bisa kontrol ekonomi makro. Kamu nggak bisa bikin harga turun. Kamu nggak bisa bikin inflasi berhenti. Tapi kamu bisa kontrol respon kamu. Kamu bisa kontrol keputusan kamu. Kamu bisa kontrol seberapa siap kamu ngadapin yang akan datang. Dan percaya sama aku, orang yang siap itu nggak akan jadi korban. Mereka mungkin tetap kena dampak, tapi mereka nggak hancur. Mereka tetap bisa berdiri. Mereka tetap punya pilihan. Sementara orang yang nggak sadar, yang nggak siap, yang masih hidup kayak kemarin, mereka yang bakal paling sakit ketika badai datang. Dan nggak akan ada yang bisa bantu mereka kalau mereka nggak bantu diri mereka sendiri dulu. Jadi, sekarang kamu tahu. Kamu sudah lihat sinyalnya, kamu sudah tahu apa yang bisa kamu lakukan. Tujuannya bukan untuk takut, tapi supaya kamu siap, sadar, dan nggak jadi korban keadaan. Krisis itu netral. Dia nggak pilih-pilih siapa yang bakal kena. Tapi cara kamu ngadepin dia, itu yang bikin perbedaan antara kamu yang survive
dan kamu yang tenggelam. Jadi, simpan video ini kalau kamu merasa pesannya penting. Share ke orang-orang yang kamu sayang. Karena kadang, yang orang butuh itu bukan solusi instan. Yang mereka butuh itu cuman seseorang yang ngasih tahu, "Hey, kamu nggak sendirian." Dan ini yang bisa kamu lakukan. Sekarang, keputusan ada di tangan kamu.